Pernahkah Anda merasa hidup mengulang pelajaran yang sama berulang kali sampai Anda memutuskan untuk mempelajarinya? Mereka mengatakan tidak ada yang terjadi secara kebetulan, dan mungkin ungkapan yang sering Anda dengar itu memiliki makna yang berbeda hari ini. Setiap situasi, baik atau sulit, datang dengan tujuan, bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai kesempatan untuk membangkitkan, tumbuh, dan memperkuat jiwa. Stoikisme mengajarkan kita bahwa kita tidak mengendalikan apa yang terjadi, tetapi kita mengendalikan bagaimana kita menanggapinya. Dan perbedaan itu, meskipun tampak kecil, sepenuhnya mengubah arah hidup kita. Marcus Aurelius menulis, "Apa yang terjadi, terjadi sebagaimana seharusnya terjadi." Dan ketika seseorang benar-benar memahami ini, ia berhenti melawan takdir dan mulai berjalan bersamanya. My video ini tidak mencoba meyakinkan Anda tentang apapun. Video ini mencoba mengingatkan Anda tentang sesuatu yang sudah Anda ketahui jauh di lubuk hati. Bahwa bahkan rasa sakit pun memiliki makna. Bahwa bahkan perubahan pun memiliki tujuan. Dan bahwa setiap langkah, bahkan yang paling tidak pasti, membimbing Anda menuju tempat yang tepat. Jadi jika Anda mencari kedamaian, kejelasan, atau kekuatan batin, tetaplah di sini karena apa yang akan Anda dengar hari ini dapat membantu Anda melihat hidup Anda dari sudut pandang lain, dengan lebih banyak penerimaan, lebih banyak kebijaksanaan, dan lebih banyak ketenangan. Halo, sebelum kita melanjutkan, saya ingin mengajak Anda untuk berpartisipasi dengan cara yang berbeda. Tulis frasa ini di kolom komentar. Saya percaya pada jalan ini. Lakukanlah seperti sebuah komitmen simbolis kepada diri sendiri. Karena ketika Anda menulis, "Saya percaya pada jalan ini," Anda tidak hanya meninggalkan sebuah frasa di video. Anda menegaskan bahwa Anda menerima hidup apa adanya, bahwa Anda memilih untuk percaya bahwa setiap pengalaman, bahkan yang menyakitkan, memiliki tujuan yang lebih besar, dan bahwa tindakan sederhana dapat menjadi langkah pertama untuk hidup dengan lebih tenang dan lebih sedikit rasa takut. Pelajaran pertama, setiap keputusan meninggalkan jejak. Segala sesuatu tentang diri Anda hari ini adalah hasil dari keputusan masa lalu Anda. Tidak ada keadaan yang muncul begitu saja, tidak ada jalan yang terbuka secara kebetulan. Setiap pilihan, bahkan yang terkecil sekalipun, meninggalkan jejak. Apa yang Anda putuskan untuk lakukan, dan apa yang Anda putuskan untuk abaikan, apa yang Anda pilih untuk katakan, dan apa yang Anda pilih untuk diam. Semua ini adalah bagian dari takdir yang Anda bangun sendiri selangkah demi selangkah tanpa menyadarinya. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak dapat mengendalikan apa yang terjadi pada kita, tetapi kita dapat memilih bagaimana meresponsnya. Pilihan itu yang tampak begitu sederhana adalah akar dari semua kekuatan pribadi. Setiap kali Anda memilih ketenangan daripada reaksi, tindakan daripada alasan, Anda sedang membentuk karakter Anda, dan karakter pada akhirnya adalah takdir. Masalahnya adalah banyak orang hidup menunggu sesuatu berubah tanpa mengubah apapun dalam diri mereka sendiri. Mereka mencari tanda-tanda, keberuntungan, atau motivasi, padahal kenyataannya yang mereka butuhkan adalah ini adalah sebuah keputusan karena hidup tidak diubah hanya oleh niat, tetapi oleh tindakan. Tidak cukup hanya ingin disiplin, kuat, atau bijaksana. Anda harus bertindak sesuai dengan itu, meskipun sulit, meskipun tidak ada yang melihat Anda, meskipun imbalannya tidak langsung. Seorang stoik memahami bahwa setiap pilihan adalah benih. Beberapa tumbuh dalam hitungan menit, yang lain membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk berkembang, tetapi semuanya meninggalkan jejak. Apa yang Anda lakukan hari ini, atau apa yang Anda putuskan untuk tunda, pasti akan kembali kepada Anda. Ini adalah hukum yang sunyi namun tepat. Jika Anda menabur koherensi, Anda akan menuai kedamaian. Jika Anda menabur gangguan, Anda akan menuai kekosongan. Dan jika Anda menabur tujuan, cepat atau lambat hidup, akan menunjukkan kepada Anda makna di balik setiap langkah. Ketika Anda mengambil tanggung jawab penuh atas keputusan Anda mendapatkan kembali kendali. Anda berhenti menyalahkan takdir, keadaan, atau orang lain. Anda menjadi arsitek hidup Anda, bukan korbannya, dan itulah kebebasan. Stoikisme tidak menjanjikan kehidupan yang mudah. Ia menjanjikan kehidupan yang sadar. Kehidupan di mana setiap langkah berarti karena Anda tahu
bahwa segala sesuatu meninggalkan jejak. Jadi, lain kali Anda harus memutuskan, berhentilah sejenak. Jangan hanya memikirkan apa yang Anda inginkan sekarang, tetapi tentang siapa Anda akan menjadi dengan pilihan itu. Tanyakan pada diri sendiri, apakah keputusan ini memperkuat karakter saya atau melemahkannya? Apakah itu membawa saya lebih dekat ke kehidupan yang saya inginkan? Atau apakah itu menjauhkan saya darinya? Itulah pertanyaan yang diajukan seorang stoik pada dirinya sendiri setiap hari, karena ia memahami bahwa setiap tindakan, setiap kata, setiap pikiran membentuk takdirnya. Dan jika hari ini Anda merasa telah membuat keputusan yang buruk, jangan menghukum diri sendiri. Belajarlah, mulailah lagi. Hidup bukanlah tentang menghapus masa lalu, tetapi tentang menulis bab berikutnya dengan lebih bijaksana. Setiap kesalahan juga meninggalkan bekas, tetapi itu bisa menjadi panduan, peringatan, pelajaran yang membuat Anda lebih bijaksana. Pelajaran kedua, kesulitan adalah guru yang diam. Berhenti sejenak, bernapaslah. Lihatlah dengan jujur. Pukulan yang diberikan kehidupan kepada Anda bukanlah kebetulan, tidak satu pun dari itu. Setiap kehilangan, setiap pengkhianatan, setiap kegagalan adalah bagian dari proses yang dirancang untuk membentuk Anda, bukan untuk menghancurkan Anda. Stoikisme mengingatkan kita bahwa rintangan tidak muncul untuk menghentikan kita, tetapi untuk melatih kita. Marcus Aurelius mengatakannya dengan jelas, apa yang menghalangi jalan akan menjadi jalan itu sendiri. Itulah prinsip yang harus Anda tanamkan dalam pikiran Anda. Kesulitan bukanlah musuh Anda. Itu adalah guru Anda yang diam. Ketika sesuatu menyakitkan, itu bukan menghukum Anda. Ini menunjukkan kebenaran yang mungkin telah Anda abaikan. Keterikatan Anda, kesombongan Anda, ketakutan Anda, atau kurangnya disiplin Anda. Rasa sakit tidak datang untuk mempermalukan Anda. Rasa sakit datang untuk Anda terbangun, tetapi kebanyakan orang melarikan diri, mencari pengalihan perhatian, menyalahkan atau alasan, dan dengan demikian mengulangi pelajaran yang sama berulang kali sampai mereka memutuskan untuk belajar. Langkah pertama adalah berhenti melawan. Perlawanan melelahkan Anda, menutup diri, membuat Anda bereaksi dengan amarah atau keputusasaan. Kaum Stoa memilih jalan lain, menerima tanpa menyerah. Penerimaan bukan berarti menyesuaikan diri, itu berarti melihat realitas apa adanya, tanpa hiasan, tanpa drama. Penerimaan adalah kekuatan, karena hanya ketika Anda melihat dengan jelas, Anda dapat bertindak dengan bijaksana. Kemudian ubah pertanyaannya. Jangan katakan, mengapa saya, lagi. Pertanyaan itu mengikat Anda pada peran korban. Ubah menjadi, mengapa saya bisa belajar dari ini? Pembalikan kata-kata sederhana itu mengubah seluruh takdir Anda. Itu menempatkan Anda kembali pada peran protagonis. Hal itu mengingatkan Anda bahwa Anda tidak mengendalikan peristiwa, tetapi Anda mengendalikan respons Anda. Itulah esensi pemikiran Stoa, menguasai diri batin ketika dunia luar runtuh. Terapkan ini dalam kehidupan sehari-hari. Ketika rencana berantakan, ketika seseorang mengecewakan Anda, ketika hidup tampak tidak adil, berhentilah dan amati itu sebagai pelatihan. Tanyakan pada diri sendiri, bagian mana dari diri saya yang perlu diperkuat. Mungkin kesabaran, mungkin kerendahan hati, mungkin keberanian untuk melepaskan. Setiap kesulitan adalah tempat latihan bagi jiwa, dan setiap kegagalan adalah guru. Ia tidak berbicara, tetapi ia mengajar. Saat Anda mempraktikkan ini, Anda akan memperhatikan sesuatu. Penderitaan berhenti menjadi musuh, ia menjadi sebuah tanda. Setiap kali hidup mengguncang Anda, ya Anda akan tahu bahwa sesuatu di dalam diri Anda sedang tumbuh. Itulah kedewasaan Stoa, memahami bahwa hidup tidak terjadi pada Anda, tetapi untuk Anda. Jadi, lain kali kesulitan mengetuk pintu Anda, jangan bersembunyi, bukalah, tatap matanya dan katakan, aku tahu kau datang untuk mengajariku. Karena tidak ada yang terjadi secara kebetulan, semuanya memiliki tujuan. Dan siapapun yang memahami ini, berhenti lari dari rasa sakit dan mulai berjalan berdampingan dengannya dengan ketenangan, kekuatan, dan tujuan. Itulah kemenangan sejati kaum Stoa. Mengubah penderitaan menjadi kebijaksanaan
dan kesulitan menjadi kekuatan batin. Pelajaran ketiga, pertemuan memiliki tujuan. Tidak ada dan tidak seorang pun yang datang ke dalam hidup Anda secara kebetulan. Setiap orang yang muncul, bahkan hanya sesaat, memenuhi fungsi tertentu dalam kisah hidup Anda. Beberapa datang untuk mengajari Anda cinta, yang lain untuk menunjukkan batasan Anda. Beberapa membangkitkan rasa syukur Anda, yang lain kesabaran Anda, tetapi semua, benar-benar semua, meninggalkan jejak yang merupakan bagian dari pertumbuhan batin Anda. Stoikisme mengajarkan bahwa alam semesta ditenun untuk alasan yang lebih besar. Tidak ada gerakan acak dalam tatanan tak terlihat ini yang mengatur apa yang disebut Marcus Aurelius sebagai logos kehidupan, prinsip rasional yang membimbing takdir, dan ketika Anda memahaminya, sesuatu di dalam diri Anda berubah. Anda berhenti bertanya mengapa mereka melakukan ini kepada Anda, dan mulai bertanya apa yang ingin mereka tunjukkan kepada Anda. Masalahnya adalah kita cenderung mengalami hubungan secara tidak sadar. Nah, kita mengharapkan orang untuk permanen, tidak mengecewakan kita, untuk merespons seperti yang kita bayangkan, tetapi hidup tidak mengikuti skrip kita. Terkadang seseorang muncul hanya untuk mengajari Anda melepaskan, di lain waktu untuk mengingatkan, Anda akan nilai diri Anda ketika Anda telah melupakannya. Pelajarannya adalah mengamati, bukan melawan. Inilah prinsipnya. Setiap hubungan adalah kesempatan untuk mengenal diri sendiri. Jika seseorang membangkitkan kemarahan, mereka menunjukkan ketidaksabaranmu. Jika seseorang menginspirasimu, mereka mengingatkanmu akan potensi dirimu sendiri. Jika seseorang menyakitimu, mereka menunjukkan luka yang belum sembuh. Dan jika seseorang pergi, mereka mengajarkanmu bahwa tidak ada hal eksternal yang seharusnya menentukan kedamaianmu. Praktikan stoikisme dalam hubunganmu. Undang Anda mencoba mengendalikan apa yang orang lain lakukan atau rasakan. Fokuslah pada responsmu. Zena menulis bahwa tidak ada yang menjadi milik kita, bahkan orang yang kita cintai sekalipun, karena segala sesuatu yang datang, cepat atau lambat, juga akan pergi. Hal yang bijaksana adalah bersyukur selagi masih ada, belajar selagi masih ada, dan melepaskan. Ketika itu berakhir, itulah kebebasan emosional seorang stoik, mencintai tanpa memiliki, belajar tanpa menyalahkan, melepaskan tanpa dendam. Dalam kehidupan sehari-hari, ini berarti menerima ketidakabadian dengan ketenangan. Tidak semua orang yang menemani Anda ditakdirkan untuk tetap tinggal, tetapi setiap orang ditakdirkan untuk mengajari Anda sesuatu. Ketika Anda memahami ini, rasa dendam menghilang, rasa syukur muncul, dan dalam rasa syukur itu, cara baru untuk mencintai lahir, tanpa rasa takut, tanpa keterikatan, dengan pengertian. Setiap pertemuan adalah pertemuan dengan takdir. Beberapa mendorong Anda untuk tumbuh, yang lain menghentikan Anda agar Anda dapat mengamati, dan beberapa mengubah Anda selamanya. Tetapi tidak ada yang sia-sia. Semuanya membentuk bagian dari permadani yang membangun diri Anda. Jadi jangan meratapi apa yang telah hilang, atau mengidealkan apa yang datang. Amati, pelajari, dan bersyukurlah. Karena ketika Anda melihat setiap orang sebagai guru yang menyamar, Anda menemukan kebenaran stoik. Hidup tidak memberi Anda apa yang Anda inginkan, tetapi justru orang-orang yang Anda butuhkan untuk membangkitkan apa yang masih tertidur di dalam diri Anda. Dan dengan demikian, setiap pertemuan berhenti menjadi kebetulan dan menjadi sebuah tujuan. Pelajaran 4. Kebiasaan Anda membangun takdir Anda. Takdir Anda tidak dibangun dalam momen-momen besar, tetapi dalam tindakan-tindakan kecil yang Anda ulangi ketika tidak ada yang memperhatikan. Bukan mimpi yang mendefinisikan Anda, tetapi konsistensi. Jalan yang Anda tempuh, semua orang membicarakan tujuan, sedikit yang membicarakan kebiasaan, tetapi stoikisme telah memahami ini berabad-abad yang lalu. Hidup tidak berubah ketika Anda melakukan sesuatu yang luar biasa, tetapi ketika Anda melakukan hal-hal biasa dengan disiplin. Masalahnya adalah kebanyakan orang menunggu untuk merasa termotivasi untuk bertindak. Mereka menunggu hari yang sempurna, suasana hati yang tepat, energi yang ideal, dan sementara mereka menunggu, hidup berlalu begitu saja. Epictetus mengatakannya dengan tegas, jangan menyesali tidak mencapai tujuan Anda.
Periksa kebiasaan Anda karena setiap pilihan harian, setiap pikiran yang Anda pupuk, setiap tindakan yang Anda ulangi, diam-diam menentukan arah takdir Anda. Prinsipnya sederhana tetapi ampuh. Anda menjadi apa yang Anda praktikan. Jika Anda mempraktikkan keluhan, Anda akan hidup dalam frustrasi. Jika Anda mempraktikkan rasa syukur, Anda akan melihat kelimpahan. Jika Anda mempraktikkan disiplin, Anda akan menuai kebebasan. Dan inilah poin yang tidak dipahami banyak orang. Disiplin bukanlah penjara, melainkan pintu. Rutinitas tidak membelenggu Anda, tetapi membebaskan Anda. Rutinitas memberi Anda struktur, kejelasan, dan pengendalian diri. Tanpa itu, Anda adalah budak dari impuls Anda, emosi Anda yang berubah-ubah, dan alasan Anda. Mulailah dari hal-hal mendasar, bangun pada waktu yang sama, tepati janji, jangan bernegosiasi dengan kemalasan. Lakukan apa yang telah Anda katakan akan Anda lakukan. Bahkan ketika Anda tidak ingin melakukannya, karena di saat-saat ketika pikiran Anda ingin menyerah, tetapi Anda memilih untuk terus maju, disitulah karakter Anda ditempa. Itulah arti menjadi seorang stoik. Bertindak dengan tujuan, bukan dengan keinginan sesaat. Setiap hari adalah pertempuran antara diri Anda yang lemah dan yang kuat. Yang lemah mencari kesenangan, hiburan, dan kenyamanan sesaat. Yang kuat mencari kemajuan, penguasaan, dan pertumbuhan. Perbedaan antara keduanya terletak bukan pada kekuatan, tetapi pada pengulangan. Setiap kali Anda memilih kewajiban daripada keinginan, Anda memperkuat jiwa Anda. Setiap kali Anda menepati janji, bahkan dalam hal-hal kecil, Anda semakin dekat dengan kebebasan batin yang diajarkan oleh kaum Stoik. Kebebasan untuk tidak bergantung pada apapun yang eksternal untuk tetap teguh. Amati kebiasaan Anda hari ini, dan Anda akan melihat takdir Anda besok. Tidak ada misteri, tidak ada keberuntungan, hanya sebab dan akibat. Apa yang Anda lakukan secara konsisten membentuk apa yang akan Anda capai di masa depan. Itulah mengapa Anda harus berhenti mencari perubahan besar dan mulai dengan komitmen kecil yang teguh. Jadikan konsistensi sebagai filosofi Anda, jadikan disiplin sebagai ritual Anda, dan ingatlah kebenaran stoik ini. Anda bukanlah apa yang Anda inginkan. Anda adalah apa yang Anda lakukan setiap hari. Takdir Anda tidak ditulis dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan. Dan ketika kebiasaan Anda selaras dengan tujuan Anda, hidup berhenti menjadi perjuangan dan menjadi ekspresi dari diri Anda. Pelajaran penguasaan batin 5. Kegagalan mengungkapkan hal yang esensial. Kita semua takut akan kegagalan. Kita menghindarinya. Kita menyembunyikannya. Kita melihatnya sebagai tanda aib. Tetapi stoikisme mengajarkan kita sesuatu yang berbeda. Kegagalan tidak menghancurkan. Ia mengungkapkan apa yang tersisa ketika semuanya berantakan. Yang tersisa adalah siapa Anda sebenarnya. Dan pada saat itu, tanpa topeng atau ilusi, pertumbuhan sejati dimulai. Masalahnya adalah kita hidup dalam budaya yang mengidolakan kesuksesan instan. Kita diajarkan untuk mencari hasil, bukan proses, pengakuan, bukan tujuan. Tetapi ketika rencana runtuh, ketika hasilnya tidak datang, hidup memberi kita pelajaran yang tidak dapat diberikan oleh kemenangan apapun. Pun itu menunjukkan kepada kita apa yang benar-benar penting. Di balik kehancuran hal-hal yang dangkal terdapat benih hal-hal yang esensial. Inilah prinsipnya. Kegagalan adalah cermin, bukan kuburan. Kegagalan mencerminkan persiapan Anda, karakter Anda, kelemahan Anda, dan yang terpenting, kemampuan Anda untuk memulai kembali. Jangan anggap itu sebagai hukuman, anggaplah itu sebagai koreksi dari takdir. Ketika sesuatu tidak berjalan seperti yang Anda harapkan, alam semesta mengarahkan Anda ke jalan yang benar, bukan menyesatkan Anda. Ingatlah ini. Kaum Stoa tidak takut kalah. Mereka takut menyia-nyiakan pelajaran. Epictetus mengatakan bahwa yang penting bukanlah apa yang terjadi pada Anda, tetapi bagaimana Anda meresponsnya. Dan jawaban itulah yang menentukan takdir Anda. Setiap kali Anda gagal dan memilih untuk bangkit, Anda menjadi lebih bijaksana, lebih tenang, lebih tangguh. Setiap kali Anda bertanggung jawab alih-alih menyalahkan, Anda memperkuat karakter Anda. Itulah pelatihan Stoa, mengubah setiap kegagalan menjadi pelajaran dalam penguasaan batin.
Dalam kehidupan sehari-hari, ini berarti belajar mengamati kegagalan Anda dengan pikiran jernih. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang ditunjukkan oleh hal ini yang tidak ingin saya lihat? Mungkin kurangnya disiplin, kesombongan yang berlebihan, arah yang salah. Kegagalan tidak berbohong, ia menyingkap dirimu di hadapan dirimu sendiri. Dan jika kamu mendengarkannya tanpa ego, ia akan membimbingmu. Kebanyakan orang mencoba membangun kembali hidup mereka di atas hal yang sama yang menjatuhkan mereka. Belajarlah dari kehancuran. Biarkan apa yang tidak memiliki dasar runtuh. Kegagalan membersihkan. Amo yang menghilangkan yang tidak perlu, yang palsu, yang bukan milikmu. Hanya menyisakan yang penting. Kemauanmu, imanmu, tujuanmu. Dan itu sudah cukup untuk memulai lagi dengan lebih jelas dan kuat daripada sebelumnya.